Salam, 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 salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada kata setia. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab bahasa Ibrani, kata setia di sana memakai kata emun. Emun itu sama dengan iman. Kalau dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, kata setia di sana juga memakai kata pisteo, pistis, iman. Jadi setia itu identik dengan iman. Oleh karena itu, kata setia dalam bahasa Inggris memakai kata faithful. Dari kata dasar faith yang artinya adalah iman. Nah, bicara tentang iman, bicara tentang kesetiaan, Alkitab mengatakan orang yang setia, orang yang beriman, siapakah menemukannya? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini termasuk gereja Tuhan tidak kekurangan orang-orang yang pandai. Tidak kekurangan orang-orang yang punya gelar, yang berpendidikan tinggi. Dunia ini termasuk gereja Tuhan juga tidak kekurangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Tetapi yang kurang dari dunia ini, yang kurang di dalam gereja Tuhan adalah kurang orang-orang yang beriman. Kekurangan orang-orang yang setia. Oleh sebab itu Alkitab hari ini mengatakan, orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya tegaskan, iman itu identik dengan setia. Orang yang memiliki iman yang sejati, orang itu memiliki yang namanya kesetiaan. Orang yang setia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki iman yang sejati. Orang yang setia, orang yang beriman, yang betul-betul memiliki iman, hanyalah mereka yang sudah teruji. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang melihat rekening masih gendut, ada deposito, orang tua siap membantu dalam kesulitan, pekerjaan masih lancar, orang ini aktif dalam pelayanan. Orang ini aktif pergi ke beribadah. Pertanyaannya, betul tidak bahwa orang ini adalah orang yang memiliki iman yang sejati? Ketika semuanya dalam keadaan lancar, orang terlibat aktif di dalam pekerjaan Tuhan, betulkah bahwa itu sebagai tanda bahwa dia orang yang beriman? Ingat, iman yang sejati, yang namanya setia, butuh yang namanya ujian.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang sejati adalah ketika tidak ada dasar lain selain keyakinannya akan kasih dan kuasa Allah. Ketika tidak ada yang bisa dilihat selain pribadi Allah. Kalau masih ada dasar lain selain kasih dan kuasa Allah, maka iman itu dipertanyakan. Iman yang sejati adalah ketika melihat rekening nol. Ketika melihat tidak ada lagi deposito. Ketika mungkin orang tua bukan siap membantu tapi justru siap dibantu. Ketika dia masih melihat harus ada angsuran saudara yang dibayar. Tetapi orang ini tetap setia beribadah. Orang ini tetap setia melayani, bahkan setia memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Maka saya katakan orang ini menunjukkan yang namanya iman yang sejati. Orang ini di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, tetap percaya bahwa Allah itu baik dan Allah selalu memelihara. Oleh sebab itu di tengah kesulitan dia tetap setia, tetap melakukan pelayanan, tetap memberi dan tetap aktif di dalam beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8a khususnya, di sana Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara sekalian, Yesus sudah berjanji mau datang. Tetapi kenapa dia belum datang? Karena kerinduan Tuhan adalah ketika dia datang di bumi, dia menemukan iman di dalam setiap hati umatnya. Mungkin Tuhan belum datang karena banyak umat Tuhan yang belum memiliki iman yang sejati. Banyak umat Tuhan yang belum memiliki kesetiaan. Oleh sebab itu dia menunda kedatangannya yang kedua kali. Sebab hanya dengan iman yang sejati kepada Tuhan, dengan kesetiaan itulah membuat Tuhan berkenan. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Jadi Tuhan rindu ketika dia datang yang kedua kali, dia mendapati iman dalam hati saudara dan saya. Tuhan